Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Ustazah berharap hari ini kalian senantiasa dalam kondisi sehat, dalam kondisi dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menjaga kesehatan, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terpenting adalah kalian tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah tema 6, yaitu cita-citaku, dengan subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui penjelasan guru, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. 2. Melalui pemberian tugas, siswa mampu menjelaskan isi puisi dengan benar. Selanjutnya, mengenal deklamasi puisi. Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Saat berdeklamasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain: 1. Lafal, yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh, kata izin diucapkan izin, bukan izin. 2. Intonasi, yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. 3. Jeda, yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. 4. Ekspresi, yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. 1. Garis miring 1 kali. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat
untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua adalah garis miring 2 kali. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Dan yang ketiga adalah garis miring 3 kali. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Untuk jelasnya nanti perhatikan pembacaan puisi Penjaga Alamku ya, dan tanda jedanya. Penjaga Alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Selanjutnya, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. 1. Memahami isi puisi. 2. Memberikan tanda jeda yang sesuai. 3. Memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada, tempo atau cepat lambatnya pengucapan kata-kata, irama atau panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, serta pelafalan atau cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. 4. Memperhatikan mimik. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami puisi. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Memaknai puisi sebelum mendeklamasikannya tidak hanya dilakukan pada puisi orang lain. Kamu juga dapat memaknai terlebih dahulu puisi yang kamu buat sebelum mendeklamasikannya.
Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi adalah 1. Sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. 2. Sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. 3. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi yang keempat adalah bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. 5. Bacalah puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya, sedih, senang, atau semangat. 6. Puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. 7. Ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Selanjutnya, mendeklamasikan puisi teman. Lakukanlah hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. 2. Berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. 3. Tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. 2. Melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. 3. Tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Setelah mendeklamasikan puisi temanmu, lakukanlah hal-hal berikut. Pertama, ucapkan terima kasih ke penonton. Kedua, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Selanjutnya adalah tugas ya. Tugas Ananda adalah bacalah sebuah puisi dengan judul Penjaga Alamku pada buku siswa halaman 115. Setelah membacanya, dengan seksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? 2. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Ya, silakan dikerjakan ya anak soleh dan soleha. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ananda untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.